Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna mathalamana wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun inda qira'atil kitab wa inda ta'lim wa ta'allum anna Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa niyatana fi niyatihim wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wal amala salih qabla 'inda wa thawab li sirra qalbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyat wa kulli niyatin salih jamil khair dunya wal akhirah على من مشيخنا وعلى من ناقض بالزمن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karram wa adhim ala dhatil muhammadiyya wal al wa ghfir lana ma yakunu wa ma kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha memberikan segala macam kenikmatan kepada kita tanpa pernah kita meminta sebelumnya. Dia Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari pilihan makhluknya untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diwujudkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menjadi panutan bagi kita semua, untuk menjadi imam bagi kita semua, sehingga kita mampu mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada para pengikut beliau sampai di akhir zaman. Semoga Allah mencatat namaku dan nama kalian, juga keluarga kita, keturunan kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad yang akan dikumpulkan kelak bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu. Beliau lebih pantas sebetulnya untuk ada di sini gitu, karena beliau lebih belajar daripada saya. Jadi sekarang ini kita sedang dipantau, sedang dilihat. Hati-hati. Malam ini khusus hati-hati. Malam-malam kedepannya lebih hati-hati lagi. Jadi ini Nabil Hussein Al-Hasni, beliau sepupu dari saya. Allah takdirkan untuk bisa hadir di sini karena satu dan lain sebab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah dengan sebab hadir di beliau. Bikum. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang masalah Qala al-mu'allif di babul fi ubudiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa'lam ayyuhal 'abdul al-muttasifu bil 'ubudiyah wal i'tirafi bil mamlukiyah والذل والانكسار للملك الجبار أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى أين أجد؟ قال تجدني عند المنتصرة قلوبهم من أجلي وهؤلاء هم العبيد حقا وإن العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة من الطائع المستكبرين الآمين. Dikatakan bahwasanya ketahuilah wa'lam ayyuhal abdu, wahai hamba, ketahuilah wahai hamba, yaitu orang-orang yang menyadari kedudukannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk
patuh pada ketentuan daripada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai hamba, yaitu kita orang-orang yang berusaha, kita masih berusaha untuk menyadari kehadiran Allah di dalam setiap detiknya kehidupan kita, yang atau minimal yang memiliki sifat menghamba kepada Allah. Kita mungkin belum bisa 100%, tapi kita berusaha untuk menjadi hamba sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasakan kehinaan dan merasa hina, itu maksudnya hina di hadapan Allah, penuh kekurangan, kurang pantas sebetulnya kita. Allah begitu maha sempurna, sedangkan kita ini penuh dengan kekurangan. Kita sebetulnya nggak pantas. Kalau mau dipantas-pantasin, kita pantas karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau cuma melihat diri kita sendiri, kita nggak ada pantas-pantas. Kita merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu merengek di hadapan Allah. Merengek, ya, sifat daripada hati yang betul-betul dalam pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana anak kecil kepada ibunya. Anak kecil sama ibunya kalau udah ngerengeknya itu, ya seperti itulah seorang hamba kepada Tuhannya. Kita kalau anak kecil dimarahin ibunya, nggak mau diajak ngomong sama ibu, kira-kira gimana perasaan seorang anak itu? Ini anak yang normal, yang taat sama ibunya. Kalau orang tua kita marah sampai dia nggak mau ngomong sama kita, kira-kira hati kita bagaimana itu? Dan usaha kita untuk mendapatkan kembali hatinya seperti apa? Ya begitulah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kita penuh kekurangan. Allah sih nggak marah dalam tanda kutip seperti contoh tadi, enggak. Tapi kita nih ingin meraih kasih sayang Allah, perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merasakan kehinaan kita dan kita merasakan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajanya pemimpin yang ada di muka bumi ini sekedar namanya, sultan, pemimpin, presiden, perdana menteri, kaisar, sekedar nama. Raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka berada di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang terdahulu yang mengatakan dirinya adalah raja-raja. Apakah sampai dia ngaku dirinya Tuhan? Kekuasaannya sebegitu luar biasa, hilang. Ayat saya lagi sebut seluruh nama-nama raja-raja itu yang ada di India, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di mana tempat? Sekedar nama itu, ya. Allah raja yang sesungguhnya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan salah seorang nabi dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada Allah. Nggak disebutkan nama nabinya di sini. Beliau bertanya kepada Allah, Aina ajidu, di mana aku bisa menemukanmu? Ini di mana aku bisa menemukanmu, bukan berarti Allah butuh tempat, enggak ada. Ini para nabi lebih mengetahui daripada kita bagaimana Allah tidak membutuhkan tempat. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan kiasan, bukan jawaban fisik, tapi metafisik, gitu ya. Aina ajidu, di mana aku bisa menemukanmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya dan dijawab kepada tajiduni dan mungkasratil qulub min ajli. Engkau akan mendapati aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri orang-orang yang hatinya itu
betul-betul memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur hatinya. Hancurnya bukan karena kecewa, tapi karena harapannya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka lah katanya wa innal wa haula'i humul abidul haq, dan mereka hamba yang sesungguhnya, kata muallif ini gitu, kata Syekh Abu Bakar Besar. Mereka lah orang-orang yang sebetul-betulnya hamba, orang yang aduh saya ini nggak bisa apa-apa kecuali Allah kasih, dan dia betul-betul dalam pengharapannya untuk mendapatkan pandangan Allah, untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak melihat amalnya bisa karena dirinya. Dia melihat itu sebagai manifestasi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dirinya. Bukan karena diri. Kalau dia melakukan maksiat, bukan karena Allahnya yang melakukan maksiat, tapi karena dirinya tidak mampu menjalankan perintah Allah, padahal Allah sudah sedemikian baiknya sama dia. Dia kasih kenikmatan, Allah kasih kenikmatan kepada kita, tapi malah kita gunakan kemaksiatan itu untuk di jalan yang salah, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal 'asiyal muqtaqira ila Allahi aqrabu ila al-maghfirah min at-ta'i'il mustakbirina amin. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya pelaku maksiat yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyesali perbuatannya, minta bantuan Allah untuk supaya dia bisa keluar. Gimana caranya ya Allah? Tunjukkan sama saya, berikan petunjuk supaya saya bisa keluar dari kemaksiatannya. Orang pelaku maksiat yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan lebih dekat dengan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia berharap betul-betul kepada Allah. Hatinya dalam tanda kutip hancur betul-betul, dan tidak ada punya harapan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku maksiat yang begini lebih dekat dengan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang yang melakukan amal taat. Dia nggak melakukan maksiat, dia melakukan amal taat, tapi dia merasa sombong, merasa aman. Saya sudah melakukan amal taat. Hatinya dengan sombongnya tadi, dengan dia merasa aman, maka dia sudah tidak ada kewaspadaan lagi untuk menjaga dirinya, dan dia mulai terpleset dari mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku maksiat yang tadi itu lebih dekat dengan ampunan Allah dibandingkan dengan pelaku taat yang merasa sombong dan aman dengan amal taat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan ampunannya kepada si pelaku maksiat, dan Allah bisa mencabut kemampuan beramal taat dari si pelaku amal taat tadi. Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa amannya bukan jangan merasa aman dengan Allah. Jangan putuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berharap kepada Allah. Kita bisa melakukan amal taat, sadari bahwa itu adalah Allah yang kasih kita kemampuan. Jadi jangan senang dengan itu. Justru kita harus lebih berharap kepada Allah supaya Allah jangan sampai kemampuan yang sudah Allah kasih ini Allah cabut. Jangan sampai bersisa. Nih udah datang ke majelis, udah sering datang. Jangan sampai hal-hal begini kemudian dicabut sama Allah, diganti dengan sesuatu yang lain, yang itu tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa walaupun saya datang ke majelis setiap malam minggu, nggak mungkin saya dihadap sama Allah. Belum tentu. Dibandingkan orang di sana yang selalu melakukan maksiat,
mereka pasti diadab sama Allah? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Timbangannya yang perlu kita pegang adalah bagaimana hubungan hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak berharap untuk melakukan maksiat, enggak. Mesti semoga Allah jauhkan kita dari kelakuan-kelakuan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah supaya hati kita itu tetap memiliki hubungan dengan Allah di setiap keadaan kita. Jangan tertipu dan jangan hanya memperhatikan masalah zahirnya amal. Jangan diperhatikan, ya kita perhatikan sholatnya yang bagus, pakai baju yang rapi, auratnya tertutup, wudu, pelajari hukum-hukumnya. Zahirnya amal, jangan. Tapi jangan putus hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus. Jadi jangan cuma perhatikan, jangan hanya memperhatikan zahirnya amal, terus merasa aman dengan itu. Jangan sibuk dengan tampak keluar supaya dibilang orang, wah rajin majelis, rajin ke masjid, rajin ngaji. Semua itu bagus, tapi jangan selesai sampai di situ. Selami terus makna daripada hati kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga jadi pelaku maksiat, dan jaga mulut kita dari menghakimi orang, karena kita bukan hakim. Kita bukan hakim. Jangan suka mencaci orang pelaku maksiat. Belum tentu akhirannya dia itu seperti itu. Boleh jadi dia lebih baik dari kita. Saya pernah cerita tapi nggak ada salahnya diulang. Ini ada satu orang minta izin sama abahnya. Wahai abah, saya izin mau keluar dakwah, habis belajar. Dia bilang, ada satu ujiannya dulu. Ini saya mau parafrasekan ya. Satu ujian yang boleh apa? Ente pergi ke pasar, cari makhluk yang lebih buruk dari ente, lebih hina dari ente. Gampang. Di akhir terima. Pergi dia ke pasar. Datang ke pasar, dia lihat ada orang tua mabuk-mabukan. Nah, dia bilang, ini nggak benar. Sudah tua, mabuk-mabukan. Mau dia lapor ke abahnya, si fulan ini. Tapi nggak jadi. Dalam perjalanannya dia berpikir, ini orang tua, orangnya sudah tua. Mungkin amalnya dia sama amal saya lebih banyak amalan dia. Yang saya lihat kelakuan buruknya saat ini. Tapi amal baiknya mungkin dia jauh lebih banyak dari saya. Akhirnya nggak jadi. Oh, amalnya anak kecil dulu, anak yang lebih muda dari dia. Kelakuannya juga berandalan lah gitu kira-kira. Dia bilang, ya anak kecil baru melakukan sedikit amal maksiatnya baru sedikit. Mungkin baru ini yang saya lihat. Mungkin juga ini satu-satunya amal maksiat yang dia lakukan. Sedangkan saya banyak, saya udah lebih tua dari dia. Sudah, kalau yang lebih kecil amal maksiatnya saya lebih banyak. Dia nggak mungkin lebih buruk dari saya. Saya lebih buruk dari orang itu. Dia dapat yang orang tua mungkin amalnya lebih banyak daripada saya. Dia lebih baik daripada saya. Yang ketiga, udah sore dia mau pulang ketemu bangkai anjing. Udah bangkai anjing lagi. 2 kali anjingnya najis, bangkainya najis juga. Ini lebih najisnya merokok pangkat 2. Mau dia bawa ke abahnya. Dia bilang ini lebih buruk dari saya, lebih hina dari saya. Lalu berjalan, akhirnya dia berpikir lagi, nggak ada. Ini binatang, dia nggak dihisap selesai dari tanah.
Sedangkan saya, kalau saya dihisab, saya beruntung, saya bisa masuk surga. Kalau enggak, saya masuk neraka. Dia lebih baik dari saya. Akhirnya dia pulang dalam keadaan dia lapor ke abahnya, "Abah, saya udah seharian nyari di pasar. Tempat paling buruk itu kan pasar." Ya. Dia datang ke abahnya, dia bilang, "Saya udah nyari di pasar saya. Ternyata nggak ada yang lebih buruk dari saya." Kalau begitu baru itu boleh dakwah. Kira-kira begitu ya. Jangan merasa lebih baik dari pelaku maksiat, dan jangan juga merasa aman dengan amal taat yang sudah kita lakukan. Timbangannya gimana pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pelaku maksiat masih punya harapan. Yang amal taat terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allah Subhanahu ghaniyyun 'anil ta'ati wa la tadurruhu al-ma'siyah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan ketaatan hambanya, dan tidak berbahaya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemaksiatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ja'a fi sahih, sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, "Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang-orang yang akan datang, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, andai semua dari mereka memiliki hati yang baik, sebagaimana hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, kata Allah. Begitu juga sebaliknya. Seandainya orang yang terdahulu maupun yang akan datang di antara kalian memiliki hati yang buruk, memiliki hati yang busuk, sebagaimana orang yang paling durhaka di antara kalian, semuanya seperti itu keadaan hatinya, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh Allah, "Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba, seandainya jika orang yang terdahulu dan yang akan datang dari golongan manusia maupun dari golongan jin berdiri di satu tempat yang tinggi dan luas, kemudian mereka semua meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku berikan kepada mereka semua setiap permintaan mereka, maka hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di dalam kerajaan Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam gudang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkurangnya air laut yang menetes di ujung jarum ketika jarum itu dicelupkan. Berarti nggak tuh tetesan? Nggak berarti. Nggak berarti. Ya. Kita mau baik, semua dari makhluk ini baik di hadapan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Allah tidak bergantung kepada hambanya. Tuh pencipta tidak membutuhkan ciptaan, nggak butuh terhadap ciptaan. Sebaliknya, ciptaan sangat bergantung kepada sang pencipta. Nah, itu prinsip di dalam agama. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalik, pencipta, tidak membutuhkan kepada makhluk, nggak butuh sama ciptaannya. Seandainya ciptaannya mau baik, berbuat baik, karena dia diberikan kebebasan untuk memilih. Mau mereka berbuat baik seluruhnya, atau mereka berbuat buruk seluruhnya, itu tidak mempengaruhi Allah sama sekali, tidak mempengaruhi sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sama sekali enggak. Yang butuh terus siapa? Yang butuh adalah makhluk. Kita. Kita ini kalau kita buat maksiat kepada Allah, bukan Allahnya yang jadi rusak. Kita hanya yang jadi rusak. Allah memberikan kabar gembira dan ancaman itu karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Sebagaimana kalau kita punya anak, kita kasih tahu, ente jangan jalan di pinggir jalan gede. Kira-kira yang mendapat manfaat dari situ tuh orang tuanya apa? Si anak. Kalau ente jalan di situ, manfaatnya buat ente nggak ada. Malah ada kemungkinan ente ditabrak sama mobil, ditabrak sama kendaraan, jatuh di jalanan, kecelakaan. Tapi kalau misalnya anaknya dengar sama orang tua, ya dia akan jalankan perintah orang tua, jangan main di jalan. Ya. Manfaatnya yang dapat orang tua apa? Si anak. Kalau kenapa-napa, yang dapat celaka itu siapa? Si anak. Cuman dalam sudut pandang anak, dia akan melihat nih orang tua ngapain melarang-larang sih. Saya main di jalan, nggak apa-apa, karena dia nggak tahu sebetulnya. Namanya itu anak-anak. Larangan dari orang tua buat anak itu dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, tidak menyenangkan buat mereka. Padahal itu dari sudut pandang orang tua adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada sang anak. Ancaman yang Allah berikan itu bukan karena Allah ini kemudian bengis, enggak. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk, kepada kita. Ente jangan bikin maksiat. Rusak ente kalau ente bikin maksiat. Kita ini anak-anak, masa sih nyoba sedikit, akhirnya kecemplung jadi banyak, rusak beneran. Kalau kita berbuat baik, itu juga tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Jangan pikir kemudian kita menambah harta kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Perbuatan baik kita itu tidak kembalinya kepada Allah manfaat, kembalinya kepada kita. Dan kalau kita berbuat maksiat, kita juga tidak membawa dampak buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu membawa dampak buruk terhadap kita sendiri. Maka jadikan apa yang ada di dalam diri kita, perbuatan baik kita, atau kita meninggalkan maksiat, amal taat atau meninggalkan maksiat. Sebetulnya ini dua ini sama ya, tapi perlu kita bedakan supaya sesuai dengan konteksnya. Amal taat kita tuh kayak sholat, puasa, ngaji dan lain sebagainya. Dan meninggalkan maksiat, perbuatan meninggalkan maksiat karena Allah itu juga nilainya ibadah. Kita udah bahas di pertemuan kita ya, yang bahwa perbuatan meninggalkan maksiat itu juga adalah amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua manfaatnya kembalinya bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita masing-masing. Sehingga jadilah hamba yang selalu memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir hadisnya ini juga dibilang, seandainya semua orang, makhluk, manusia, jin minta sama Allah dan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kekayaannya Allah nggak berubah. Allah ini beda sama makhluk. Kita kalau sering dimintain kesel, pinjam 100.000 sekali ya, terbalikin ya dia. Belum dibalikin belum. Saya minjem lagi 100.000. Ya udah dah. 2 kali, 3 kali, 7 kali begitu senang juga. Males juga lama-lama.
Tapi Allah nggak gitu. Allah sama sekali ini. Kita minta sama Allah untuk diberikan sesuatu. Tambah kita minta, tambah Allah senang. Tambah kita minta, tambah Allah senang. Begitu juga sebaliknya. Kita nih kalau takut sama orang, kan kita semakin menjauh. Nggak enak rasanya. Penindas. Saya lewat situ, tiba-tiba dia minta duit. Minta duit 10.000, 20.000. Iya lewat, dibaratin terus. Takut kita terus kalau nggak kita kasih digampar atau dicelakai. Males lah dalam situ. Takut saya sebenarnya. Takutnya kita bakal kalau sama makhluk kita bakal menjauh dari dia. Tapi kalau takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita takut, semakin kita mendekat sama Allah. Itu takut yang benar. Itu pengharapan yang benar. Padahal Allah bukan tukang palak. Allah tidak menuntut sesuatu baginya karena itu mau perkaya dirinya. Enggak. Allah menuntut kita sesuatu, manfaatnya ini bukan buat saya, bukan buat Allah, tapi buat dia sendiri. Semakin kita takut sama Allah, semakin kita punya harap sama Allah, dua-dua kondisi itu semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadaan hati yang demikian, yang memiliki harapan kepada Allah, baik dalam amal taat, kita yang sedang dalam ketaatan, atau mereka yang sedang dalam kemaksiatan, sama-sama punya harapan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hati mereka memiliki harapan, memiliki pengetahuan bahwa kita sebagai hamba menyadari akan keadaan kebutuhan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Kira-kira mungkin untuk malam ini nggak bisa terlalu panjang. Kita cukupkan sampai sini, kita sudah sedikit bagian dari nasihat dari Habib Nabil. Falyatafaddal mashkur. Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah, amma ba'du. Sebenarnya sudah cukup yang disampaikan sama Habib Segaf, Masya Allah, ya, untuk sebagai modal kehidupan kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan ana datang ke sini bukan sebagai tamu, tapi untuk mengambil berkah daripada majelis ini. Karena dari pandangan ana sendiri, ini majelis banyak yang hadir. Maksudnya banyak bukan dari segi jumlah, tapi banyak dari segi manfaat. Banyak majelis hadirinnya banyak, tapi di antara mereka nggak ada yang pegang pulpen, nggak ada yang pegang buku untuk nulis. Tapi kalau di sini, Masya Allah. Makanya Habib Umar itu, Sayyidil Habib Umar, guru kami mengatakan, al-ibra la bi kathratil adad bal bi kathratil madad. Sebuah perkumpulan itu berkah bukan dilihat dari banyaknya jumlah, tapi dilihat dari banyaknya manfaat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan tersebut. Untuk menjalankan permintaan Sahibul Majlis Habib Segaf, ada sedikit tambahan sebagai pelengkap. Tadi kita membahas tentang masalah ubudiyah, penghambaan, yang mana termasuk daripada ciri-ciri hamba yang sebenarnya ketika dia mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebaikan ataupun keburukan, dia tanggapi itu semua dengan perilaku dan ucapan yang baik. Terlebih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Saya kasih contoh. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah itu, harta hilang, ada yang meninggal daripada keluarga kita, maka sudah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an, fabashshir ibadi alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ya Muhammad, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku. Coba lihat kata-katanya Allah, kepada hamba-hambaku. Berarti yang menjalankan ini adalah sebenar-benarnya hamba Allah. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka apabila mereka mendapatkan musibah, bencana, rumah hancur, gempa bumi, tsunami, harta hilang, kemalingan atau yang lain, ucapannya cuma satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan dari Allah? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Kata Allah, orang yang mengatakan seperti itu ketika mendapatkan musibah, maka akan aku berikan sholawat. Sholawat dari Allah maknanya rahmat, berarti aku akan berikan rahmat kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah sebenarnya hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Jadi kalau kita dapat musibah, nggak usah ngeluh, nggak usah keluar omongan-omongan yang kotor, apalagi naudzubillah sampai keluar kata-kata, kok Allah nggak adil ya? Kok setiap hari saya diuji terus, harta sudah hilang, anak meninggal, keguguran, istri ini semua, kok Allah nggak adil? Jangan. Allah ajarkan itu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau dapat musibah. Kalau dapat kebahagiaan, kalau dapat nikmat, Allah ajarkan banyak-banyak ucapin alhamdulillah. Jangan ketika kita dapat kenikmatan, kita pamer-pamerkan. Masya Allah, dapat kenikmatan, hadiah, door prize mobil, langsung HP-nya disiapin, cekrek, Instagram, TikTok, Masya Allah, diviralin itu. Nikmat dari Allah bukan dibuat untuk pamer ataupun sombong-sombongan. Kasihan orang yang melihat postingannya kita itu, orang miskin yang melihat postingan itu bakal apa? Bakal memiliki perasaan, ya Allah, kepengen dia punya mobil kayak gitu, kasihan yang lain. Jadi kita cukup ucapin alhamdulillah. Sebagaimana Rasul mengatakan bahwasannya barang siapa seorang hamba yang diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan, kemudian dia balas dengan ucapan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang dia berikan kepada Allah itu lebih baik daripada yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Imam Tabarani, beliau mengatakan sesungguhnya hamba yang paling baik di hari kiamat yaitu hamba yang gemar mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu. Terakhir, ketika kita ingin melakukan sesuatu, dan ini yang penting, kita ingin melakukan sesuatu, pekerjaan, mau nikah, mau jual beli, mau apapun, jangan lupa kita untuk mengucapkan insya Allah. Tong, besok mau kemana Tong? Oh insya Allah besok mau pergi kerja. Gitu. Jangan, oh gue mau pergi kerja besok. Besok bakal dikasih gaji sama bos yang besar. Percaya apa enggak? Orang yang bilang seperti itu tanpa ada insya Allah, gajinya nggak bakal dapat. Jadi yang aslinya kebaikan itu akan datang menghampirinya ketika dia tidak mengucapkan insya Allah, itu kebaikan menjauh. Kita lihat contoh salah satunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi paling terakhir Nabi, tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Telepon lanjut sedikit. Saya minta waktu sebentar buat lanjut. Yang terakhir, minta panjang-panjang. Nah, Nabi Muhammad itu pernah suatu saat wahyu berhenti selama 15 hari. Bayangkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi.
pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad ngomong apa? Ghadan ujibukum. Besok aku akan jawab pertanyaan. Gak ada kata-kata insya Allah di situ. Ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Di dalam surah Al-Kahfi. Allah katakan, ya Muhammad, janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu hal yang akan kamu kerjakan kecuali kamu ucapkan insya Allah. Karena Rasulullah nggak ucapkan insya Allah, wahyu terhenti selama 15 hari. 15 hari bagi Nabi sangat lama. Seperti 15 tahun mungkin. Karena Nabi Muhammad 1 menit aja nggak bisa berbincang-bincang, nggak bisa berjumpa dengan Allah. Ya udah, itu bagaikan sebuah azab untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah ini kata yang sangat berharga bagi kita. Ada kisah yang menarik. Nabi Sulaiman, kita tahu kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dalam riwayat punya istri 100. Punya istri, itu di syariatnya Nabi Sulaiman. Jangan kita adakan di syariatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba dari salah satu yang di sini udah nikah 100 tiba-tiba. Alhamdulillah. Kenapa? Ikut Nabi Sulaiman. Itu syariatnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad batasnya cuma 4 bagi laki-laki yang merdeka. Seperti itu. Kalau untuk budak terserah mau berapa pun. Ala kulli hal Nabi Sulaiman itu istrinya ada 100, ada yang bilang 70, ada yang bilang 90. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari wal Muslim. Hadis kalau sudah ada di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim pasti mutawatir dan pasti sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad menceritakan Nabi Sulaiman ketika ingin menggilir istrinya yang 100 itu, Nabi Sulaiman katakan, inni la'atufanna laila bi'imi'ati imra'atin tanidu kullu minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, hei pasukanku dari kalangan jin dan hewan, ketahuilah malam ini aku akan menggilir 100 istriku, yang nanti setiap daripada 100 istriku itu akan melahirkan seorang anak yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ucapan insya Allah. Sehingga Abu Hurairah Rawi dia tulis wa nasiya ayyakuna insya Allah la aqafa bihinna. Dan Nabi Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah aku akan gilir mereka. Nabi Sulaiman lupa. Apa yang terjadi? Dalam riwayat yang terjadi, fawaladat kullu minhunna, fawaladat kullu minal imro'ati. Riwayatnya seperti ini. Falam talid minhunna imro'atun. Tidak ada satupun dari 100 wanita tadi yang melahirkan seorang anak. Illa wahidatun, kecuali cuma 1 orang perempuan yang melahirkan seorang anak, nisfa ins, separuh manusia separuh jin. Bayangin, ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, bukan ngada-ngada. Penyebabnya apa? Katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lau qala insya Allah, kalau misalkan Nabi Sulaiman ketika ngomong insya Allah aku akan gilir istri-istri aku, lam yahnas wa kana darakan li hajati, maka niscaya dia akan mendapatkan daripada hajatnya. 100 yang lahirkan cuma 1 perempuan, itu pun separuh jin separuh. Karena nggak heran kalau separuh jin separuh manusia. Kenapa? Karena umiknya Nabi Sulaiman itu dalam riwayat dari kalangan jin. Jadi ayahnya Nabi Sulaiman nikah dengan seorang perempuan dari kalangan jin. Jadi nggak heran kalau misalnya keturunannya Nabi Sulaiman juga ada yang dari kalangan jin seperti itu. Jadi ini insya Allah ini sangat manfaat, beneran sangat manfaat. Ya. Bahkan bukan hanya kita yang mendapatkan manfaat daripada kata insya Allah. Tahu Ya'juj dan Ma'juj, ini terakhir, ini benar-benar terakhir sebagai berikut. Tahu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu kan ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah 2 orang. Ada yang mengatakan bukan 2 orang, tapi sekelompok.
yang mana ketika ada satu yang meninggal pasti di antara mereka telah melahirkan 1000 orang Ya'juj dan Ma'juj juga. Ya'juj dan Ma'juj ini dikurung oleh Raja Dzulqarnain. Dalam riwayat di dalam kitab Al-Isya'ah fi Asrati Sa'ad dikatakan tingginya 4 ziro. Tingginya Ya'juj dan Ma'juj itu 4 ziro. Berarti sekitar berapa? 4 meter ya. 4 meter, 4-5 meter tingginya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia dari keturunannya Nabi Adam. Satu ayat sebelum diciptakan Sayyidah Hawa. Jadi ada riwayat seperti ini. Ini sedikit ilmu. Kenapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini muncul dari mana? Ulama mengatakan pernah suatu saat Nabi Adam junub mimpi basah. Mimpi basah semua orang bisa mengalaminya. Bahkan Nabi pun bisa mengalaminya. Nabi juga manusia. Bisa kencing, bisa buang hajat dan yang lainnya. Suatu saat Nabi Adam mimpi basah. Kemudian maaf air maninya itu jatuh di tanah. Sehingga ini di tanah surga ya. Sehingga daripada air mani yang jatuh ke tanah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air maninya Nabi Adam tersebut Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan Ya'juj dan Ma'juj mu'tamad min ahli nar, termasuk daripada penghuni neraka. Sekarang dia dikurung sama Raja Dzulqarnain. Suatu saat di hari kiamat dia akan keluar. Pertanyaannya, bagaimana cara Ya'juj dan Ma'juj keluar? Ini yang asik. Dari dulu semenjak dia dikurung sampai datang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari gigit besi yang digunakan untuk mengurung mereka. Itu digigit setiap hari. Sehingga mulai dari pagi sampai mau terbenam matahari, ketika besi itu udah mau digigit, udah mau selesai, temannya ngomong, kita lanjut besok aja karena sekarang sudah mau maghrib. Besoknya ketika mau digigit, besi tersebut kembali utuh. Digigit lagi, ditunda lagi, besok aja karena sudah mau maghrib. Besok ketemu lagi, besinya kembali utuh. Hingga datang suatu saat ketika akhir zaman, ini Ya'juj dan Ma'juj diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hidayah ucapan. Ya'juj dan Ma'juj ngomong kayak gini. Setelah dia gigit itu besinya udah mau lepas, mereka berdua ngomong, besok insya Allah kita lanjut. Ketika sekarang sudah mau terbenam matahari, besok ketika terbit matahari, insya Allah kita lanjut untuk menggigitnya. Sehingga ketika datang keesokan harinya, besi yang mereka gigit tidak kembali utuh, sehingga ketika itu mereka lepas dan terjadilah hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ini muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal baru muncul Ya'juj dan Ma'juj. Penyebabnya apa? Penyebab dia keluar apa? Karena dia mengucapkan kata insya. Ya'juj dan Ma'juj aja mendapatkan kebaikan daripada kata insya Allah tersebut. Apalagi kita manusia. Makanya kita kalau ingin ditanya, misalkan kita ditanya, kamu kapan nikah? Jawab aja, insya Allah secepatnya. Beneran? Ini antum bisa amalkan itu. Nanti insya Allah secepatnya dengan jangka waktu yang nggak lama bakal nikah. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu kapan nikah? Secepatnya. Saya kok ganteng pasti dapat yang cantik, nggak bakal nikah itu. Sampai meninggal nggak bakal nikah. Percaya omongan anak ini. Seperti itu. Jadi kita amalkan ini memang bagi kita ini hal yang sepele. Tapi di dalam agama Islam sangat-sangat bermanfaat kata-kata seperti ini. Dan inilah hakikatnya orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang datang kepada kita hadapi dengan ucapan-ucapan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya sedikit ini, walaupun ya agak banyak, inilah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.